Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nyuluh Horor, tempat di mana kisah-kisah gelap, cerita malam, dan pengalaman mistis diceritakan perlahan, tanpa teriak, tanpa berlebihan, namun meresap ke pikiran. Malam itu, hari Jumat Legi. Jam di dinding ruang tamu menunjukkan pukul 8:12 malam. Hujan turun sejak sore dan belum berhenti. Bukan cuma deras, bukan cuma lama. Hujan ini terasa berat, seolah langit tidak hanya menjatuhkan air, tapi juga sesuatu yang tidak seharusnya turun ke dunia manusia. Tak, tak, tak. Suara air menghantam genting rumah tua kami di ujung desa Sumberjati. Sebuah desa kecil di pinggir sawah dan kebun bambu. Jauh dari jalan raya, jauh dari lampu kota. Rumah tua. Lokasi. Rumah ini rumah lama, terletak di ujung kampung, bersebelahan dengan kebun kosong dan hanya dipisahkan pematang sawah dengan kuburan lama desa. Kuburan yang sudah tidak dipakai sejak belasan tahun lalu. Dibangun jauh sebelum aku lahir. Dinding kayunya menyimpan suara, lantainya menyimpan langkah, dan atapnya menyimpan kenangan orang-orang yang tidak semuanya pergi dengan tenang. Angin malam masuk lewat celah papan, membawa bau tanah basah dari sawah dan aroma lembab, seperti kain kafan lama. Dingin tidak langsung menusuk, ia merayap, pelan, seperti tangan dingin yang menyentuh kaki, lalu naik sedikit demi sedikit. Keluarga. Jam terus berjalan. Jam dinding berdetak pelan. Tik, tok. Pukul 8:25 malam. Aku duduk di ruang tamu. Lampu minyak jadi satu-satunya cahaya. Apinya kecil, bergetar, seolah ikut ketakutan. Istriku duduk di sofa. Dua anak kami, Hana dan Raka, menempel di sisinya. Hana memeluk boneka kainnya terlalu erat. Tangannya basah oleh keringat. Raka tidak berkedip. Matanya menatap sudut ruangan. Padahal di sana tidak ada apa-apa. Atau setidaknya belum. Aku tersenyum. Senyum seorang ayah yang tidak boleh terlihat takut. Menutup rumah. Malam makin dalam. Rapatkan pintu, kataku pelan. Tutup semua jendela. Saat kain tebal menutup jendela, angin dari arah kuburan mendadak berhenti. Bukan hujan yang terdengar, melainkan desahan panjang, kecewa. Jam dinding menunjukkan pukul 8:31 malam. Suara anak. Hana menarik bajuku. Ayah, kok kayak anak sing melaku nang jobo? Langkah itu berasal dari arah sawah, menuju rumah kami. Aku jongkok di depannya. Tenang le, mung angin. Padahal, aku juga mendengarnya. Langkah pelan di tanah basah, bukan satu pasang kaki. Ketukan, jam berubah. Tuk, tuk, tuk. Jam dinding berdetak keras. Pukul 8:40 malam. Ketukan itu teratur. 3 kali. Jeda. 3 kali lagi. Ibuku berbisik pelan. Ketukane kok kayak wong jaluk melebu. Pintu terbuka. Tamu yang datang dari gelap. Ayahku berdiri di sana.
basah kuyup. Ibuku di belakangnya. Hana tersenyum lega. Tapi aku tidak. Karena air yang menetes dari baju ayah tidak jatuh ke lantai. Ia menghilang sebelum menyentuh papan. Jam menunjukkan pukul 9 kurang 10 menit malam. Rumah ditandai. Ayahku menatap lampu minyak. Lampune ojo dipateni, tapi ojo padang banget. Nek padang, omah iki katon. Ibuku menambahkan lirih. Katon kayak tanda. Tanda bagi yang berjalan di malam hujan. Bayangan dekat kuburan. Tuk, tuk, tuk. Bukan pintu. Jendela samping yang menghadap ke arah kuburan lama. Bayangan putih berdiri di balik kaca. Diam, tidak bergerak. Matanya hitam, tanpa kelopak. Ia tidak mengetuk. Ia menunggu. Dikepung, jam semakin malam. Jam berdetak cepat. Pukul 9 lewat 12 menit malam. Derap kaki terdengar dari segala arah. Dari sawah, dari kebun bambu, dari arah kuburan. Mengitari rumah. Pelan, sabar. Lampu minyak berkedip. Udara bau tanah kuburan semakin kuat. Bisikan menyebut nama. Hana. Raka. Bisikan itu datang dari ventilasi, dari bawah lantai, dari dalam dinding. Seolah rumah ini sudah penuh. Sunyi yang salah. Tepat pukul 9 lewat 27 menit malam. Hujan berhenti mendadak. Tidak pelan, tidak bertahap. Berhenti, seperti diputus. Tidak ada suara apapun. Dalam keheningan itu, ada sesuatu bergerak. Di langit-langit, tepat di atas kepala kami. Puncak, sebuah tangan pucat menyambar dari celah pintu belakang. Jari-jarinya panjang, kukunya hitam, berbau tanah kuburan. Aku berdiri di depan keluarga. Ojo wedi, kita bebarengan. Doa dibaca lirih, tangis ditahan. Fajar yang tidak aman. Perlahan, hujan melemah. Jam dinding menunjukkan pukul 4 lewat 10 menit pagi. Fajar muncul dari balik sawah. Kami mengira semuanya selesai. Sampai Hana berbisik, "Ayah, kenapa bayangannya bapak ora ono nang lantai?" Aku menoleh. Ayahku berdiri di dekat pintu. Tapi kakinya tidak menyentuh lantai. Outro. Terima kasih sudah mendengarkan Nyuluh Horor. Ingat, malam, jam, dan tempat menyimpan cerita. Dan di desa seperti kami, saat hujan turun di malam Jumat, yang datang tidak selalu dari jalan depan.